Yang pertama daur nitrogen. Nah, nitrogen ini kan adanya di udara-udara bebas atau atmosfer, maka tidak bisa langsung diserap oleh hewan atau tumbuhan. Nah, hewan dan tumbuhan akan mendapatkan nitrogen yang akan dibantu oleh bakteri pengikat di akar rhizobium. Dari sini dibantu oleh bakteri pengikat di akar rhizobium melalui tumbuh-tumbuhan yang khususnya kacang-kacangan atau polong-polongan. Jadi di sini bakteri pengikat di akar rhizobium itu adanya di tumbuhan kacang-kacangan atau polong-polongan. Tumbuhan kacang-kacangan atau polong-polongan. Nah, terus bagi tumbuhan yang bukan kacang-kacangan atau polong-polongan itu bisa diikat oleh bakteri pengikat di tanah. Yang ini dari bakteri pengikat di tanah ini diubah menjadi amonium atau NH3. Dari bakteri pengikat di tanah ini itu diubah menjadi amonium atau NH3. Dari amonium ini diubah lagi menjadi nitrit atau NO2. Nah, perubahan amonium ke nitrit ini dinamakan nitritasi. Lalu dari nitrit ini akan diubah menjadi nitrat atau NH3. Nah, proses pengubahan dari nitrit ke nitrat itu dinamakan nitratasi. Nah, jadi melalui proses nitratasi. Nah, dari proses nitritasi ini dibantu oleh bakteri yang namanya itu Nitrococcus. Dan juga bakteri Nitromonas. Nah, itu dari amonium ke nitrit. Terus dari nitrit ke nitrat itu kan namanya nitratasi. Nah, proses nitratasi ini dibantu oleh bakteri yang namanya nitrobakter. Nitrobakter. Nah, bisa juga dari amonium ini langsung diubah menjadi ke nitrat. Nah, kalau perubahan ini dari amonium ke nitrat ini dinamakan nitrifikasi.
Nah, lalu dari nitrat ini itu kan udah ada nitrogennya. Dari nitrat ini akan diambil atau diserap oleh tumbuhan. Nitrat diserap oleh tumbuhan. Dan bagaimana dengan hewan? Kan hewan kan nggak bisa langsung dapat nitrogen gitu aja kan dari atmosfer. Nah, hewan ini mendapatkan nitrogen itu dari tumbuhan. Nah, hewan ini kan hewan kan ada yang makan tumbuhan, ada yang makan daging juga. Ini kalau hewan yang memakan tumbuhan itu bisa langsung dapat nitrogennya, soalnya kan dari tumbuhan ini udah menyerap nitrat yang mengandung nitrogen. Nah, kalau buat hewan yang pemakan daging bisa aja mendapatkan nitrogen itu kalau dia makan mangsanya itu yang memakan tumbuhan. Jadi misalkan ada kelinci misalkan makan tumbuhan ya kan, kelinci kan makan tumbuhan tuh, di tumbuhan itu udah ada nitrogennya. Nah, tumbuhan itu kan dimakan sama kelincinya ini dimakan lagi sama macan misalkan. Nah, macannya ini otomatis udah bisa dapat nitrogen kan, soalnya buruannya itu adalah hewan yang memakan tumbuhan. Nah, sedangkan tumbuhannya itu sudah mengandung nitrogen. Nah, terus ketika hewan dan tumbuhan ini mati, lalu akan diuraikan oleh dekomposer. Nah, sini. Dekomposer. Nah, terus dari tadi kan dari nitrat ke tumbuhan, terus bisa juga dari nitrat langsung ke atmosfer. Nah, kalau dari nitrat ke atmosfer itu namanya prosesnya itu namanya denitrifikasi. Nah, denitrifikasi. Jadi denitrifikasi itu proses pengubahan dari nitrat ke atmosfer secara langsung. Nah, itu penjelasan daur nitrogen dari saya. Lalu daur oksigen.